Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nindita Gita Liza, yang akan menemani Bapak Ibu Guru untuk menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terdapat dalam e-modul pelatihan kompetensi pedagogi guru. Nah, sebelum kita memulai materi, maka baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu Bapak Ibu guru diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik serta menerapkan teori belajar yang relevan. Nah, ada indikator pencapaian tujuan. Ada 5, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menerapkan metode yang efektif dan kontekstual. Yang ketiga, menggunakan penilaian tepat dan memberi umpan balik. Yang keempat, menyesuaikan rencana berdasarkan evaluasi. Dan yang terakhir, yaitu melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk materi pembelajarannya ini ada 5 subbab, yaitu yang pertama perumusan tujuan pembelajaran, yang kedua desain rencana pembelajaran, yang ketiga metodologi pembelajaran beragam, yang keempat pengembangan instrumen penilaian, dan yang terakhir yaitu refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama ini adalah perumusan pembelajaran. Ya ini saya akan menjelaskan tentang pengantar perumusan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, untuk setelah memahami CP atau capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu guru harus menyusun tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini dapat dicapai dalam satu atau beberapa jam pembelajaran. Nah, yang ketiga, dalam satu capaian pembelajaran ini membutuhkan beberapa tujuan pembelajaran dalam satu fase. Dan yang terakhir, yang keempat adalah belum perlu mengurutkan eh, cukup merancang tujuan dan operasional dan konkret. Yang operasional dan konkret. Jadi eh, sebelum sebelum mengurutkan, jadi belum perlu mengurutkan, Bapak Ibu guru ini cukup merancang tujuan yang operasional dan konkret sesuai tujuan. Nah, ada komponen tujuan pembelajaran, ada kompetensi dan juga lingkup materi. Untuk kompetensi ini sendiri ada 2, yaitu kemampuan yang harus ditunjukkan kepada peserta didik. Contohnya yaitu menganalisis, menjelaskan, dan juga menyelesaikan masalah. Untuk lingkup materi ini sendiri adalah konten atau konsep utama yang perlu dipahami dalam suatu materi. Terus poin kedua yaitu bisa dikaitkan dengan konteks nyata seperti lingkungan sekitar. Nah, setelah merumuskan tujuan pembelajaran secara operasional konkret, ini kan perlu pendidik atau guru ini memerlukan panduan untuk menentukan tingkat kedalaman berpikir yang diharapkan dari siswa atau peserta didik. Nah, disinilah taksonomi Bloom berperan, yaitu sebagai alat bantu untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan kemampuan berpikir dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Nah, taksonomi Bloom ini diterbitkan oleh psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom dan direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, yaitu ada 5 tahapan, ada 6 tingkat tahapan untuk dari kemampuan yang paling dasar sampai ke kemampuan yang paling tinggi. Untuk level 1 ini yaitu mengingat. Mengingat ini atau mengulang kembali informasi yang telah dipelajari. Lalu yang level kedua adalah memahami, menjelaskan ide dengan kalimat sendiri, menyimpulkan dan membuat parafrasa. Lalu yang level ketiga adalah mengaplikasikan menggunakan konsep pada situasi baru. Level keempat ini adalah menganalisis. Menganalisis ini membandingkan, mengorganisasikan, mengidentifikasi hubungan antar konsep. Lalu level kelima adalah mengevaluasi. Mengevaluasi ini adalah menilai dan memberikan kritik atau rekomendasi. Lalu level keenam ini adalah menciptakan. Menciptakan ini adalah menggabungkan ide menjadi solusi atau produk baru. Nah, selanjutnya adalah bentuk pemahaman dari Tiga dan Wiggins. Selain taksonomi belum tadi, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru juga dapat merujuk pada teori lain, yaitu ini ada teori dari Tiga dan Wiggins. Ada 6
tingkat atau 6 kemampuan, yaitu yang pertama penjelasan. Penjelasan ini adalah mendeskripsikan ide, membangun hubungan, menjelaskan alasan. Lalu yang kedua ini ada interpretasi, yaitu menerjemahkan atau memaknai karya atau situasi. Yang ketiga yaitu aplikasi, yang dimana menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata atau situasi asli begitu. Lalu yang keempat ini ada perspektif. Yang perspektif ini apa? Melihat dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang dari orang lain begitu. Lalu yang kelima adalah empati. Empati ini adalah memahami dan merasakan emosi serta pikiran dari orang lain. Lalu yang terakhir ini ada refleksi diri, yaitu mengenali dan mengevaluasi diri. Nah, ada taksonomi baru juga dari Marzano pada tahun 2000 untuk tujuan pembelajaran juga. Bapak Ibu juga dapat menggunakan ini untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama retrieval, yaitu mengingat dan mengidentifikasi informasi. Yang kedua pemahaman, yaitu mengintegrasikan dan menyimbolkan pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah analisis. Analisis ini memperluas pengetahuan, mengklasifikasikan dan juga menyamaratakan. Yang keempat yaitu pemanfaatan pengetahuan, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan bereksperimen. Yang kelima, metakognisi. Ini adalah menetapkan tujuan, memantau proses, dan juga kejelasan berpikir. Dan yang terakhir adalah sistem diri. Sistem diri ini menentukan kemauan melakukan tugas dan usaha yang diberikan. Nah, selanjutnya, sebab selanjutnya adalah desain rencana pembelajaran. Definisi tentang desain rencana pembelajaran ini apa sih? Nah, definisinya adalah proses penting yang bertujuan untuk memandu guru, Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengajar secara efektif dan juga efisien. Jadi, untuk memandu Bapak Ibu guru. Lalu rencana ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga lebih rinci dibandingkan dengan alur tujuan pembelajaran. Lalu rencana pembelajaran ini yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, bahan ajar, strategi pembelajaran, media atau sumber pembelajaran, dan instrumen penilaian. Nah, selanjutnya adalah asumsi dasar perbaikan pembelajaran menurut Amiruddin. Ada 8 ya, Bapak. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran, dimulai dari perbaikan desain pembelajaran, lalu menganalisis tujuan hingga penilaian sumatif. Lalu yang kedua ini adalah desain pembelajaran dengan pendekatan sistem, yaitu mengintegrasikan semua variabel, yaitu terdiri dari kondisi, metode, dan juga bisa dari hasil belajar. Yang ketiga yaitu desain mengacu pada metode pembelajaran yang bersifat intuitif, ilmiah, atau gabungan keduanya, serta sesuai teori dan pengalaman belajar. Yang keempat yaitu desain memperhatikan perbedaan individual siswa, disesuaikan dengan potensi, gaya belajar, motivasi, dan juga kemampuan masing-masing siswa. Nah, yang kelima, desain harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu memperjelas hasil belajar jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu yang keenam, desain memudahkan proses belajar. Nah, ini adalah mengintegrasikan semua variabel dari kondisi, metode, dan juga hasil belajar. Lalu yang ke-7 yaitu melibatkan 3 variabel utama, variabel kondisi, variabel metode, dan juga variabel hasil belajar sebagai dasar dari desain pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah desain menentukan cara mencapai tujuan. Nah, pemilihan metode belajar harus variatif sesuai kondisi dan hasil belajar yang akan ditargetkan. Selanjutnya, akhir desain pembelajaran ini adalah menentukan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya berdasarkan pada kondisi dan hasil belajar siswa atau peserta didik. Nah, berikut adalah sebab selanjutnya, yaitu metodologi pembelajaran yang beragam. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, yang di mana belajar kelompok dan juga
saling mendukung. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang dimana mengerjakan tugas itu nyata dengan secara kreatif dan juga kolaboratif. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Metode ini, siswa diharapkan untuk memecahkan masalah yang relevan dan juga melatih siswa untuk berpikir kritis. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran aktif. Siswa eh, dilibatkan untuk diskusi, role play, dan presentasi secara langsung. Lalu juga pembelajaran berbasis teknologi, yaitu siswa diharuskan untuk menggunakan aplikasi dan penggunaan media digital. Dibelajarkan mengenal aplikasi dan media digital. Lalu pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk ini guru untuk menyesuaikan dengan gaya dan kemampuan siswa. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry, metode inquiry ini mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri lewat penyelidikan atau juga eksperimen untuk mendapatkan pengetahuannya sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 metodologi pembelajaran yang beragam. Baik, selanjutnya ini adalah pengembangan instrumen penilaian. Nah, pengembangan instrumen penilaian ini adalah proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik ini sendiri. Nah, ada pembahasan mengenai pengembangan instrumen penilaian. Itu yang pertama, spesifikasi penilaian. Nah, dari spesifikasi penilaian ini adalah tentukan tujuan, jenis, dan juga waktu penilaian. Lalu yang kedua, ini jenis instrumen. Jenis instrumen ini ada dua, yaitu yang tes dan non-tes. Tes sendiri ada pilihan ganda, esai, dan lisan. Lalu yang kedua ini adalah non-tes. Non-tes ini ada observasi, wawancara, dan juga angket. Dan yang ketiga adalah validitas dan reliabilitas. Ini adalah pastikan alat ukur ini akurat dan juga konsisten. Lalu ada langkah pengembangan, ada 4, yaitu yang pertama susun spesifikasi, lalu yang kedua tulis soal, yang ketiga uji coba, dan yang terakhir adalah analisa, dan revisi. Lalu yang terakhir ini ada implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi ini digunakan di kelas, memantau efektivitas dan perbaiki sesuai hasilnya. Jadi begitu Bapak Ibu guru untuk penggunaan untuk pengembangan instrumen penilaian. Nah, sebab selanjutnya adalah refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Refleksi dan perbaikan berkelanjutan ini merupakan aspek penting juga dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengajaran dan pengalaman belajar peserta didik. Jadi begitu. Nah, ada beberapa poin penting tentang refleksi dan perbaikan berkelanjutan ini ada 5, yaitu yang pertama refleksi diri. Refleksi diri ini adalah evaluasi rutin terhadap praktik mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada yang kedua ada manfaat refleksi, ini ada 4, yaitu meningkatkan profesionalisme, yang kedua belajar dari pengalaman, yang ketiga menyesuaikan rencana pembelajaran, dan yang keempat memahami kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga ada refleksi berbasis umpan balik, ini ada gunakan masukan dari siswa untuk menilai efektivitas metode dan strategi mengajar. Lalu yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan. Nah, cari solusi dari hambatan pengajaran dan tingkatkan keterampilan guru secara konsisten. Lalu yang terakhir adalah implementasi refleksi. Ini lakukan jurnal refleksif atau diskusi dengan sesama guru untuk memperkaya wawasan diri kita, ya Ibu Bapak Guru. Nah, itu ada sebab terakhir dari pembahasan materi kedua kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.